lupa untuk subscribe, komen, dan jangan lupa untuk like. Langsung buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi tentang PHP. Bisa dibuka dulu XAMPP-nya, dipersiapkan Visual Studio Code-nya. Oke, langsung masuk pertemuan 12 hari ini. Kita masuk ke pertemuan 12. Nah, kita akan belajar variabel. Kemarin kita sudah buat variabel. Sebetulnya dari kemarin kita sudah buat variabel, tapi memang belum saya jelaskan. Biar mungkin ada pertanyaan atau apa ya, kok ada dolar nama gitu ya. Mungkin saya juga kadang-kadang sudah kasih tahu, tapi kalau mungkin ada kok heran kok ada dolar nama itu apa gitu. Nah, kita akan belajar variabel. Saya review ulang variabel itu apa. Jadi variabel adalah suatu tempat yang digunakan untuk menampung data atau konstanta di memori yang mempunyai nilai yang dapat berubah-ubah selama proses pemrograman. Jadi contohnya ada kalimat nama gitu. Saya coba peragakan atau saya kasih perumpamaan. Jadi variabel itu bisa diibaratkan contohnya kotak gitu ya. Ada kotak. Ada kotak. Misalnya di sini ada kotak. Ini kotak. Sorry. Ada kotak. Ini ada kotak, di sini ada susah kalau nggak pakai pen. Di sini ada misalnya di sini ada snack gitu. Ada minuman, ada makanan kecil lagi juga. Nah, jadi variabel itu adalah suatu wadah, tempat yang digunakan untuk menampung konstanta atau dimering mempunyai nilai yang dapat berubah-ubah. Jadi kotak ini adalah variabel. Nama variabelnya apa? Kotak. Nah, isinya apa nilainya? Nilainya adalah ini. Barang-barang ini. Ketika barang-barang ini dimasukkan ke dalam kotak ini, sekarang kita kan aksesnya harus melalui kotaknya dulu, baru tahu dalamnya ada apa. Sebelum dia dimasukkan ke dalam kotak, ketika kita mau ngambil, langsung saja ngambil tanpa harus memanggil kotaknya atau mencari kotaknya di mana. Misalnya, sekarang makanannya sudah ditaruh di dalam sini. Pasti kalau kita ingatnya, ketika mungkin kita tanya ke orang di rumah, tahu kotak yang warna merah nggak? Yang isinya makanan kecil, gitu kan? Bukan makanan kecilnya di mana ditaruhnya, snack-snacknya. Nah, itu sebelum dimasukkan ke dalam kotak. Tapi ketika sudah dimasukkan ke dalam kotak, jadi yang pasti yang dipanggil itu kotaknya dulu. Nah, nama kotaknya itu kita sebut variabel. Nah, jadi variabel itu adalah tempat untuk menampung sebuah nilai. Contohnya gelas, kita sebut nama variabelnya gelas. Terus ada air gitu, ada air misalnya. Nah, gelasnya masih kosong, terus ada air yang ingin kita masukkan ke dalam gelas. Nah, air ini adalah nilainya, gelas ini adalah wadah atau tempat yang kita gunakan untuk menampung nilai tersebut. Gitu. Jadi variabelnya adalah suatu tempat yang digunakan untuk menampung data, konstanta di memori yang punya nilai yang dapat berubah-ubah selama proses program. Seperti itu. Kita lanjut. Jadi diingat-ingat, variabel adalah tempat atau wadah. Tipe data. Tipe data. Kemarin mungkin di JavaScript tipe datanya agak cuma sedikit. Sekarang saya tambah lagi di tipe datanya PHP, walaupun masih ada lagi. Ini ada tipe data string. String itu cirinya, dia dipetik, dia ada tanda petik di antara kalimatnya. Itu string. Jadi, kalau kita menulis kalimat apapun nanti di PHP,
dia harus dikasih petik seperti ini. Nah, ini disebut string, tipe data string. Tipe data string. Nah, ada tipe data integer. Nanti kalau tipe data integer itu adalah bilangan bulat. Nah, biasa 10, 20, 1, 2 itu tipe data integer. Terus ada tipe data float. Nah, ini tipe data yang desimal. 3,14 atau 0,5. Nah, tapi harus diingat lagi, ketika koma di dalam pemrograman itu tidak ada, diganti dengan titik, ya teman-teman. Jadi diingat, tidak ada menggunakan koma kalau untuk angka, jadi menggunakan titik. Itu yang untuk float. Nah, terus ada boolean. Boolean ini true and false. Ya, jadi ada true and false. Sama itu yang di JavaScript juga ada seperti itu. Jadi diingat-ingat, tipe data string, integer, float, desimal, dan boolean. Selanjutnya, nah nanti kita akan belajar aritmatika lagi di PHP. Saya ulang lagi, kenapa? Saya ingin review yang kemarin di JavaScript. Jadi di aritmatika diingat-ingat, ada tambah, kurang, kali dengan bintang, bagi garis miring, dan persen. Nah, persen ini ingat apa? Persen ini apa? Modular. Modulus ya. Modulus. Nah, persennya adalah modulus. Jadi, modulus itu seperti apa? Modulus itu adalah sisa bagi. Nanti penting ini kalau untuk PHP. Sisa bagi itu contohnya, misalnya 11 di modulus 2. Nah, sisa baginya berapa? Ada yang tahu nggak? 11 modulus 2, sisa baginya berapa? 11 modulus 2. 1. Iya, 1, betul, Pak. Jadi 11 modulus 2, sisanya 1. Nah, terus modulus untuk apa, Mas, pentingnya? Nanti gini, ketika kita punya fungsi gimana mengetahui bilangan bulat? Bilangan bulat itu bilangan apa? Bilangan bulat itu adalah bilangan yang sisa baginya adalah 0, betul tidak? 6 dibagi 2, 0. 4 dibagi 2, 0. Pakai ini jadi bisa pakai modulus nanti fungsinya. Nah, jadi kita harus tahu juga aritmatika. Kenapa saya ulang lagi? Jadi nanti kita membuat fungsi untuk perhitungan. Saya membuat fungsi PHP gimana mengetahui bilangan ini bulat atau ganjil gitu. Nah, kita perlu operator aritmatika juga. Ya. Selanjutnya, saya belum coba praktek dulu. Saya mau nge-review dulu karena mungkin JavaScript kita sudah agak jauh ya pembelajarannya kemarin. Terus kita habis kan JavaScript, terus itu ada jQuery, Bootstrap. Nah, mungkin agak lupa, makanya saya review lagi. Nanti ada penugasan ya, Bapak Ibu. Penugasan masih ingat ya? Jadi penugasan adalah memasukkan. Penugasan adalah operator yang menggunakan tanda sama dengan. Jadi tanda sama dengan ini ketika pembuatan variabel, dia adalah pengisian. Contohnya tadi ada kotak, variabel kotak diisi dengan misalnya nama-nama nilainya. Jadi sama dengan ini ketika sama dengannya sendiri, dia sebagai pengisian nilai ke sebuah variabel. Terus adalah operator yang menggunakan tanda sama dengan untuk mengisi sebuah nilai dalam suatu variabel. Operator assignment, jadi biasanya kalau penugasan ini sering disebutnya assignment, digunakan untuk menyatakan suatu perintah atau fungsi perhitungan untuk memberikan nilai pada variabel dalam bentuk yang disingkat. Contohnya seperti ini gambarnya. Sama dengan itu pengisian nilai. Jadi contohnya A sama dengan B. Jadi nilai A ini sama dengan B. Nilai A sama dengan B. Terus ada plus sama dengan pengisian dan penjumlahan. Contohnya A plus sama dengan B. Jadi maksudnya A plus sama dengan B itu adalah A sama dengan A ditambah B. Jadi nilai A-nya ini hasil dari nilai A yang sekarang ditambah nilai B yang terbaru berapa. Seperti itu. Nah, ini sebetulnya di JavaScript sudah saya ajarkan yang
jika ada diikuti kelas saya. Jadi pengisian dan penjumlahan ini biasa digunakan untuk kalau buat web, misalnya kita butuh stok barang. Stok barang awal kita adalah 10. Nah, ini misalnya stok barang kita, jadi variabel stok sama dengan 10. Saya mau nambahin stok barang terbaru, misalnya stok barang terbaru itu 20. Nah, gini. Jadi stok barang tambah sama dengan stok barang baru. Jadi stok barang sama dengan stok barang sekarang adalah 10, ditambah stok barang baru adalah 20, 10 ditambah 20, jadi nilai A-nya nanti terupdate adalah stok barangnya adalah 30. Nah, ini adalah operator penugasan. Jadi digunakan untuk mengurangkan, menambahkan, jadi menambahkan dan mengisikan. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak dari aritmatika sama penugasan? Nanti biar kita ke depannya enak. Untuk variabel, untuk aritmatika dan penugasan ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada nanti saya lanjut ya. Kalau nggak ada saya lanjut. Nah ini nanti setelah itu kita akan belajar increment dan decrement. Ya, kita akan belajar increment dan decrement. Jadi ini ada plus $A, tambahkan nilai. Jadi increment ini menambahkan, decrement ini mengurangkan. Jadi kita akan belajar increment dan decrement nanti setelah kita belajar penugasan. Terus kita akan belajar metode post dan metode get. Seperti apa. Oke, kita mulai dari sini. Variabel. Kita buka langsung Visual Studio Code-nya. Terus kita buat folder variabel. Yang di dalamnya ada file belajar variabel.php. Kalau sudah, kita buat PHP-nya. Kita buat pertama penulisan variabel. Penulisan variabel kita buat. Jadi kalau penulisan variabel di PHP dia menggunakan $. Misalnya $nama, $angka, jumlah. Nah, tapi jangan lupa titik koma kalau penulisan. Nah, ini adalah variabel di PHP. Terus, sama yang kemarin, penulisan variabel case sensitif. Jadi nggak bisa misalnya jumlah ini misalnya 200, terus di echo
dolar G-nya besar. Nah ini saya kasih pemanggilan variabel harus sama dengan yang dibuat dalam kurung case sensitive. Ini salah jadi. Ini cara salah. Kalau saya buat lagi echo dolar jumlah huruf kecil, ini cara benar. Ya, jadi tidak bisa seenaknya sendiri memanggil variabel. Nah, kalau sudah, saya buat lagi. Variabel PHP tidak perlu deklarasi seperti JavaScript. Kenapa? Misalnya di JavaScript kan harus var nama variabelnya. Kalau di sini tinggal aja langsung dolar nama sama dengan misalnya. Jadi tidak perlu deklarasi var atau let atau cons. Nah, terus kita akan, setelah kita ngerti variabel, sudah ngerti penggunaannya, sudah ngerti pembuatannya. Jadi kita tidak perlu menghafal let, tapi penting untuk JavaScript let con var. Kalau di PHP cuma dolar $6. Sebentar. Terus kita akan buat selanjutnya, tadi kita sudah belajar variabel, kita akan buat lagi new folder tipe data. Kita buat tipe data, kita buat filenya belajar tipe data.php. Silakan ini dulu yang belum kelar dikelarkan. Kalau yang sudah bisa langsung buat folder tipe data dengan di dalamnya ada file belajar tipe data.php. Kalau sudah, kita lanjut ke belajar tipe data. Kita buat PHP. Kita buat PHP. Kita mau buat yang pertama adalah tipe data string. Tipe data string kita simpan dalam variabel $string, $1 misalnya variabel kita. Nah, tipe data string itu harus ada tanda petik seperti ini. Nah, misalnya kita mau nulis selamat datang teman-teman. Nah, dia harus dikasih tanda petik. Ini disebut tipe data string. Tanda petiknya boleh petik 1, boleh petik 2. Ini saya ganti tipe data string 2 dengan petiknya petik 1.
Misalnya teman siang gitu, yang artinya teman malam. Mas, beda gini nih. Kalau tanya, Mas, tipe petik 1, petik 2 ini ada bedanya atau enggak? Enggak ada bedanya, tapi hanya ketika kita butuh, misalnya di dalam selamat datang teman-teman, kalian mau masukkan petik, jangan dimasukkan petik 2 lagi gini, error. Tapi harus dikasih petik 1 di dalamnya. Kasih petik 1, nah terus selamat datang teman-teman, ini misalnya saya berterima kasih gitu ya mungkin ya. Nah gini, jadi sebentar saya dulu. Oh ini kenapa? Oh astaga. Ctrl Z. Petik di luar. Set. Nah, ya. Nah, kalau kita pakai petik 2 lagi di dalamnya, dia dikira penutupnya itu di sini. Nah, makanya ada petik 1, petik 2 ini cuma kalau misalnya ada quote atau apa di dalam string kita bisa memakaikan petik 1 atau petik 2. Bisa dipahami ya? Untuk penggunaan tanda petik 2 atau petik 1 ini. Jadi misalnya kalian buat panjang gitu ya, panjang tulisan apa gitu, tapi di dalamnya itu ada kayak kutipan atau petik. Ya udah, kalian menggunakan tutup pembungkusnya itu petik berapa. Kalau kalian pembungkusnya petik 2, dalamnya harus petik 1. Kalau pembungkusnya petik 1, dalamnya harus petik 2. Nah itu jadi perbedaan 2 tanda petik. Ada petik 1 dan petik 2. Ini untuk string. Nah, kita bisa cetak. Cetaknya bisa pakai BR atau pakai gini. Echo gini juga bisa. Echo seperti ini bisa nyetaknya. Breaknya biar dia turun. Ataupun Echo BR juga bisa ya. Echo kurung awal BR. Kalau saya sukanya BR. Mau ini terus echo saya mau cetak $string 1, terus saya mau echo lagi biar rapi ya, saya mau copy di sini, saya mau cetak nanti $string. Kuku tadi selain akhir apa tadi /n ya? /n backslash ya, bukan iya /n ya. Iya /n, jadi bisa /n yang kayak gini, echo /n. Nah kadang-kadang ada yang beda, nah itu kadang-kadang di komputernya itu ada yang bisa memakai ini, ada kadang-kadang bisa ini, makanya saya ajarkan dua-duanya. Nanti takutnya mana yang cocok silakan digunakan aja. Kadang-kadang ini kadang-kadang nggak kebaca, ada yang nggak kebaca. Kalau ini kan namanya HTML sudah otomatis baca. Localhost, silakan yang mau dicek dibuka di browsernya. Tadi ambil si format tipe data. Nah ya seperti ini. Ini saya buka contohnya di browser. Nah, selamat datang teman-teman. Saya berterima. Nah ini ada petiknya kan keluar. Karena dia memang saya mau buat ada petiknya. Selamat datang teman-teman. Yang ini
teman malam itu. Gitu sih untuk string. Ini string, tapi petiknya nggak bakalan muncul di sini kok, petik 2 ini. Cuma menandakan bahwa string itu harus dibungkus dengan petik. Nah, ini untuk string. Silakan dibuat. Selanjutnya, kita akan membuat tipe data integer. Tipe data integer. Nah, tipe data integer itu kita buat aja biar saya gampang, $integer 1 sama dengan misalnya 40, sama ya seperti di JavaScript ketika dia integer, dia tidak harus pakai petik. $integer 2 sama dengan misalnya 100. Nanti kita cetak juga lagi. Saya copy aja yang atasnya. Saya paste di sini. Ya, jadi ngoding itu gini, kalau saya sering ngasih tau yang sebelum. Ngoding itu ketika memang ada yang sudah sama di dalam tampilan kita, jangan, oh saya mau ngetik mas biar bagus. Tapi nanti ketika kita diburu, misalnya kita ada yang ngerjakan, ya siapa tahu pemrograman atau skill ini bisa jadi menghasilkan dari skill, misalnya ada disuruh teman atau keluarga membuatkan suatu project. Kalau saya, ini memang tidak salah kalau di pemrograman. Jadi contohnya ini strukturnya BR, saya mau ngetik lagi echo BR. Kelamaan, saya mending copy saja di sini, saya paste di sini, tinggal ngubahin doang. Integer. Nah gitu. Jadi kalau memang harus kita mengopi paste ya tidak apa-apa, tapi asalkan gini, ketika itu punya orang, jangan, karena nanti kita takutnya plagiarisme. Jadi lebih baik kalau memang udah punya template kita atau codingan kita, oh ini fungsi ini, tampilan ini bisa dibuat ke tampilan ini, tinggal modif sedikit, ya copy saja, copy paste saja. Jangan saya biar kelihatan jago harus ngetik satu-satu. Ketinggalan, apalagi kalau ada project yang banyak deadline, atau kalau ada misalnya ikut suatu lomba, ya ketinggalan kita pasti. Jadi tidak apa-apa di IT memang. Karena apa? Copy paste di IT pun tuh ada gunanya. Kita ngetik di sini, ini mungkin ketikannya fungsi kita panjang ya nanti ya. Kita punya codingan panjang. Oh, yang awal ini sudah rapi, sudah betul. Nah, kita mau ngetik lagi yang sama, kan kita nggak tahu namanya. Kita kadang-kadang ngetik bisa ada tipe sedikit atau apa sedikit. Nah, copy aja dari yang sudah bagus, tinggal rapikan. Seperti itu sih kalau saya sarankan. Itu bisa jadi masukan saja. Pengalaman saya juga dari pengalaman teman-teman yang sering atau yang sudah memang menangani proyek-proyek besar. Karena kadang-kadang di awal kita ngoding itu fokus masih fokus, tapi nanti di belakang kita sudah kadang-kadang ngetik aja tipu hampir sering. Nah itu. Jadi copy paste tidak disalahkan. Ya. Integer 1, integer 2 ini adalah tipe data untuk integer. Terus kita akan buat tipe data float. Tipe data float. Float aja $. Float sama dengan 3.14. Jangan lupa titik koma dibiasakan. Sekarang kalau di PHP, nanti takutnya kalau kita sudah masuk selanjutnya, nanti kadang-kadang ada yang lupa kemarin sering. Wah ini error. Titik komanya lupa. Mas Kuku. Iya gimana? Tadi saya coba tadi \n ya, di yang string 2.
Oh, nggak pindah ke bawah ya, cuma spasi doang ya. Nah, itu kan pakai BR aja, Pak. Pakai Oh, pakai jadi yang tadi yang dibilang itu ya, kadang ada beberapa yang nggak kebaca ya. ya kadang beberapa yang nggak kebaca. Saya pun, nah kemarin yang pas awal saya sering makainya backslash n, nggak kebaca buat teman-teman. Jadi saya sekarang makainya BR aja. Dicoba pakai BR pasti bisa. Karena itu kadang-kadang Oke, oke. ngaruh udah lama sih untuk backslash n itu Hmm, pakai BR aja. baik. Karena BR tag PHP jadi udah support. Oke, baik. Kita kasih BR lagi biar bagus nanti. Terus kita echo dollar float. Gimana? Pakai BR bisa? Kalau BR bisa Mas dari tadi, cuman tadi saya coba apa? Backslash. Itu kadang-kadang ada yang bisa juga, nanti ada yang enggak. Nah itu. Hmm. Teknologinya saya juga. Makanya Mungkin saya itu kasih mungkin tipe itu dia tipe lama kali ya, backslash ini. makanya saya ajarkan dua cara. Nanti mau yang pakai Hmm. slash n atau yang biasa, silakan. Oke. Baik. Nah, kalau sudah, kita lanjut terakhir tipe data boolean. Tipe data dolar boolean satu sama dengan misalnya true. Nah, boolean tidak pakai petik ya, walaupun dia kalimat true gitu, karena memang sudah bawaan dari bahasa pemrogramannya. Dolar boolean saya males yes. Aduh, nah, sebetulnya ini ada cuma trik aja ya. Ini kan string 1, string 2. Ini nanti ya agak penting sih kalau sudah baik. Saya mau ngubah sekaligus 2 kayak gini. Karena ini kan sama panjang lengthnya sama string 1, string 2. Kalau di situ apa ya? Kalau di Windows tuh apa ya? Kalau saya di sini, nah kayak gini. Saya bisa gini, langsung taruh sini. Kursor saya bisa 2 sekaligus. Saya langsung boleh. Dicoba aja itu pakai kontrol atau pakai shift atau pakai apa gitu di Windows. Jadi Pakai kayak gitu. alt, Mas. Nah itu pakai ALT. Pakai ALT. Jadi bisa mempercepat waktu juga. Nanti select pun bisa sesuai dengan kalimat yang kita inginkan. Oke, kalau sudah, kita akan lanjut. Oh, sambil mereview ya, mereview ulang. Kita akan lanjut penugasan. Kita akan belajar penugasan. New folder. Penugasan. Terus kita buat new file belajar penugasan.php.
Nanti saya coba saya kasih tugas, kalau yang sebelumnya kayak sudah paham tugasnya dari saya. Lo penugasan, tapi buat nge-review aja. Ya. Buat tag PHP-nya, gini, saya contohkan satu ya, saya contohkan satu. Ini penugasan cara, ini penugasan cara panjang. Saya mau buat di sini dolar total sama dengan tambah. Satu gitu ya misalnya. Dolar total sama dengan tambah 1. Yang mana nilai awalnya adalah 0. Saya mau pakai penugasan yang cara panjang. Cara panjang jadi dolar total tambah 1 sama dengan dolar total tambah 1 ditambah, misalnya saya punya nilai adalah 10. Nah, terus saya kasih dulu echo BR biar bagus nanti hasilnya. BR. Terus saya cetak echo dolar total tambah 1. Nah, ini cara panjang seperti ini ya. Jadi total tambah sama dengan 0. Total mau saya tambahkan ada nilai 10. Jadi total tambah. Nah, total tambah di sini yang kedua ini adalah nilai ini dibaca. Oh, nilainya 0. Total tambah 1 0 ditambah 10 jadi hasilnya berapa? 10 nanti di sini. Ketika kita cetak. Ya, ini adalah cara panjang. Cara pendeknya gimana, Mas? Saya copy aja langsung. Terus saya paste di bawahnya. Saya ganti cara pendek. Tambah cara pendek. Saya ganti variabelnya total tambah 2. Total tambah 2. Saya tambahkan misalnya pakai 20. Terus saya cetak total tambah 2. Tapi cara pendek. Kalau cara pendek ini saya buang. Jadi langsung tambah sama dengan 20. Nah, ini cara panjang, ini cara pendek. Nah, sering kita gunakan cara pendeknya ini kalau sudah di function, tidak menggunakan cara yang ini. Ya, ini adalah cara yang panjang. Jadi tambah sama dengan ini sebetulnya seperti apa, Mas? Tambah sama dengan itu maksudnya adalah total tambah sama dengan total tambah ditambah nilainya. Itu. Jadi penjelasan itu ini tuh sebetulnya itu ini tambah sama dengan total tambah ditambah 1. Jadi saya buat kenapa penyimpanannya 2 biar tidak masuk sini semua. Jadi yang panjangnya sendiri, yang pendek punya variabel penyimpanan sendiri. Sekarang ini kita jam masih panjang waktu kita. Saya mau tolong buatkan saya ya penugasan. Ini penugasan tambah ya, ini penugasan tambah. Coba buatkan saya penugasan kurang. Sama ada cara panjang, sama saya mau review lagi nih. Penugasan kurang cara pendek. Buatkan saya kurang kali bagi, nah kurang kali bagi aja. Kurang kali bagi, tapi dengan 2 cara. Jadi kurang
kali ini bagi ini aja kurang kali bagi. Silakan dibuatkan. Increment itu nanti besok aja increment. Jadi ketika kita sudah masuk ke percabangan perulangan. Ya, silakan dibuat. Ada yang bingung nggak? Ada yang bingung nggak dengan soalnya? Kenapa Mas kok disuruh buat cara pendek, cara panjang ya? Biar tahu. Oh, sekalinya panjang ini juga sama dengan bentuk ini juga sama dengan bentuk ini. Jadi udah di luar, udah ngerti lah ngelihat. Oh, increment ini, decrement. Increment ini. Assignment maksudnya. Ya silakan dibuat. Jadi ini gini. Ya kalau di gini ya, di cara bacanya tuh gini. Oh, total tambah sama dengan 0. Total tambahnya ini 0 nilainya. Gimana cara kita masukkan ke sini? Secara gini. Masukkan, jadi total tambah sama dengan 10. Bisa dikali. Tanpa harus membuat variabel baru gitu. Jadi total ini wadah, ini sudah wadah untuk total. Kalau kita tambahkan cara, misalnya total tambah sama dengan berapa, nanti disimpan di apa, nah itu sama aja. Mending pakai ini aja langsung. Total tambah 0, di sini dia cuma jadi tempat nampungnya lagi. Jadi dia di replace ini. Total tambahnya yang di sini, ini udah punya nilai. Yang ini masih kosong, ini diibaratkan nilai sekarang. Nah, ini udah ada nilainya juga. Misalnya kalau ini 0, 0, ini kan nilainya 0, 0, 0, 0. Nah, untuk ngisi sini itu dari sini, 0 ditambah 10. Oh, ini 0 di replace isinya. Oh, 10. Masuk deh ke sini dia 10. Langsung buat. Nah, dulu pas di form ya, pas di form itu ada materi memang sebenarnya belum masuk. Intinya pengenalan dulu formnya. Ada materi yang belum diajarkan di form itu. Nah, kita buat di sini new folder. Ini folder namanya method form. Kita buat method form. Nah, kita akan belajar yang namanya post dan get. Apa itu bedanya? Nah, di dalam method form itu ada di dalam form itu ada metode namanya post dan get. Nah, kita akan belajar tuh post dan get. Apa bedanya post dan get tersebut? Ya. Kita buat method form. Saya tutup dulu yang udah. Terus saya buat file. Pertama kita belajar new file, belajar post dulu, belajar post.php. Nah, di PHP bisa juga dibuatin HTML ya, langsung dibuat HTML-nya. Belajar post. Seperti ini. Ya, kita buat form. Kalau sudah, kita buat formnya seperti ini.
diketik dulu. Silakan. Saya taruh di dalam body. Nah ini. Form, table, trtd diikuti. Nanti ada ini apa? Ini saya ganti aja. Postnya bisa, kadang-kadang kebanyakan postnya huruf besar, Mas. Gak apa-apa, kecil besar pun sama sebetulnya postnya. Nah kalau sudah, ini, nah metode ini yang kita pelajari. Karena kita kemarin cuma buatnya nggak dicoba, nggak pakai PHP karena cuma memang HTML-nya, strukturnya saja. Kita belum belajar fungsi-fungsinya. Nah ini ada metode, ini ada nanti metodenya mau post atau get. Nanti ada dua, ada post dan get. Perbedaannya nanti ada action. Jadi ketika nanti ada di klik value-nya simpan, dia akan larinya ke proses 2.php. Kita buat dulu di sini. New file, proses 2.php. Jadi mesinnya PHP-nya akan kita buat di sini. Action, ini action. Nanti kita sering ketika buat form tambah nanti juga ada action seperti ini. Jadi ketika dia tekan tombol simpan, akan baca proses ini. Prosesnya apa yang kita buat dengan PHP itu. Langsung saya buat di prosesnya, di proses saya buat tag PHP, terus saya kasihkan, saya kasih di sini. Ya, kalau sudah diletakkan dengan sesuai apa yang kita langsung buat ini deh, buat dua aja deh, post dan get. Kita akan langsung buat post dan get. Kita buat lagi satu new file belajar untuk get.php. Nah, gitu. Terus satu lagi new file proses 1.php. Nah, caranya yang post ini di copy aja, Ctrl A copy, masukkan ke dalam get, paste, ganti namanya belajar get, yang di metodenya ini ganti metodenya get, terus prosesnya diganti jadi proses 1. Nah itu dulu. Nah kalau sudah, ya, di proses 2 ini di copy aja, terus taruh ke proses 1. Nah, metodenya ini kita ganti jadi get. Kita akan tahu perbedaannya get dan post itu seperti apa. Dan aman mana gitu, aman mana get dan post itu. Oke. Sebentar. Belajar get. Oh, belajar get. Kalau sudah, kita langsung ke browserku sebentar. Saya harus buka browser lagi. Kita langsung ke browser. Langsung kita cari localhost. Saya ke angkatan 3 ke PHP. Nah, saya mau buka metode form tapi yang belajar post ini, satu belajar post. Terus saya ke lokal lagi, ke angkatan 3, saya buka PHP metode form yang belajar get. Jadi saya punya 2. Apa bedanya post dan get di form gitu? Metode ini tuh apa bedanya?
Nah, ini nanti masuknya ke sekuritas atau ke keamanan web yang akan kita buat. Jadi penggunaannya juga harus tahu. Ya, seperti ini. Belajar POS, kalau saya isi misalnya nama Jogja, dia langsung ngederek ke hasil. Dia kesimpan tapi langsung ke sini tanpa ada ngasih tahu data yang kita miliki. POS. Kalau get, saya masukkan Heru, Jogja. Lihat, di URL saya, data saya keluar namanya Heru, alamat Jogja. Ketika ini adalah password dan username, habislah suatu website. Nah, itu. Jadi penggunaannya pun ya walaupun fungsinya sama, ngederek juga ke sini. Fungsinya juga, tapi kan kita milih mana yang terbaik ketika pembuatan website. Ya, jadi itulah perbedaan antara POS dan GET. Ya, udah bisa kelihatan semua di browser masing-masing? Sama? Jadi penggunaan POS dan GET itu juga dipilih. Jadi ketika kita membuat website, jangan sampai kita ngasih GET di username dan password. Contohnya misalnya untuk misalnya bank ya, contohnya bank atau apa. Dia ngasih kayak gitu pakai GET. Sudah habis lah username dan password. Semuanya bisa ketahuan. Tapi mereka menggunakan POS yang secure-nya lebih bagus. Tidak melihatkan data dari form inputnya. Seperti itu. Oke. Untuk pertemuan hari ini, materinya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Pak, sudah, nanti kita lanjut di pertemuan minggu depan. Dipelajari, jadi untuk PHP dipelajarin betul-betul. Karena ya ini poinnya pembuatan atau pembelajaran website itu sebetulnya poinnya yang kadang-kadang banyak lupa dia di pembelajaran PHP. Kalau HTML, CSS ketika sudah pakai sekali itu nanti udah gampang lah ingatnya nanti. Apalagi ada Bootstrap. Bootstrap mah sudah gabungan dari HTML, CSS dan JavaScript. Kalau PHP-nya ini kadang-kadang salah sedikit pun titik koma. Nah itu jangan takut jangan takut error di PHP. Dicoba aja, nanti kalau misalnya error saya yang bantuin. Karena memang kadang-kadang cuma gini pun kadang-kadang error nih. Cuma titik koma saja, titik koma ini aja bisa. Kadang-kadang juga ketik pun kayak gini. Nah ini langsung error semuanya. Nah, nanti kita sambil belajar gimana cara debugging juga. Ketika sudah membuat suatu CRUD, nanti kita sambil belajar gimana cara baca error dan debugging di PHP ya. Itu aja. Saya akhiri kelas hari ini. Saya mohon maaf kalau ada salah dalam pengajaran. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.